saya akan menampilkan bottom app bar dan floating action button widget pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android emulator, nantinya proyek yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Pada bagian ini, kita akan mempelajari penggunaan dari bottom app bar. Di sini terdapat bottom app bar, yaitu digunakan untuk menampilkan app bar pada bagian bawah layar. Ini dapat kita manfaatkan atau kita fungsikan untuk menampilkan icon button. Jadi sewaktu kita klik, kita dapat membuat halaman yang dinamis, yang selalu berubah-ubah. Kemudian di sini terdapat floating action button yang digunakan untuk menampilkan tombol yang mempunyai efek mengambang, ya, mengambang di atas layout aplikasi. Kemudian letak floating action button dapat kita letakkan di sisi kanan atau di sisi kiri atau di tengah seperti ini. Baiklah, kita langsung buatkan projectnya. Oke, Flutter new project, kita akan namakan nama projectnya itu bottom app bar. Oke, kita akan simpan di E. Oke, kita akan mulai. Import package Flutter material, kemudian void main, kemudian run app, my app. Oke, kemudian kita akan buatkan kelas dari stateless, yaitu my app, ya. Kemudian sini akan kita return material app. Oke, pada bagian title kita akan mereturn belajar bottom app bar. Oke, pada bagian home kita akan buatkan kelas, misalkan my homepage seperti ini, ya. Oke, ini akan saya kopikan. Oke, karena ada konten yang berubah-ubah. Oke, kita akan buatkan kelas dari stateful, ya, stf seperti ini. Oke, kemudian kita akan mereturn di sini tuh scaffold seperti ini. Oke, kemudian pada bagian body kita akan mereturn container, ya, seperti ini. Oke, kita kosongkan saja kontainernya. Oke, kita akan fokus dulu pada bagian bottom navigation bar, ya. Jadi kita akan meletakkan pada bottom navigation bar, yaitu bottom app bar, ya. Jadi kita menggunakan bottom navigation bar, ya, biar letak di bawah. Kemudian baru kita letakkan, ya, bottom app bar seperti ini. Oke, nah pada bottom app bar barulah kita akan masukkan childnya, yaitu kita akan susun dalam bentuk row, ya. Oke, di sini kita akan masukkan pada bagian childrennya, yaitu icon button, ya, icon button seperti ini. Kita akhiri dengan koma. Oke, kemudian untuk ikonnya sendiri kita akan panggil kelas icon. Kemudian iconsnya itu misalkan yang pertama itu home. Oke, kemudian jangan lupa
dia mempunyai on press ya. Kita nolkan dulu. Oke, ini akan kita copy untuk tombol berikutnya. Kita seleksi dulu. Kemudian di sini kita akan ganti menjadi set misalkan ya. Set seperti ini. Oke. Kita seleksi lagi, kita ganti menjadi ini untuk akun ya. Jadi akun itu kita ganti dengan person. Oke. Yang terakhir kita akan buatkan untuk setting ya. Jadi ikonnya itu adalah setting seperti ini. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita run, itu tombol F5 ya. Oke, bottom app barnya sudah tampil. Sekarang kita akan merapikan ya. Jadi untuk space setiap icon buttonnya akan kita samakan. Jadi yang perlu kita atur pada bagian row-nya yaitu pada parameter main axis element ya. Kita akan buatkan main axis element yang space evenly ya. Jadi akan kita samakan. Oke, kita simpan. Oke, di sini terlihat space antar ikonnya itu sudah sama. Oke, kemudian kita akan warnai ya. Jadi bottom app barnya kita akan warnai. Oke, pada bagian bottom app bar kita akan warnai menjadi warna agak keorean ya. Jadi kita cari akan yang mendekati orange ya. Oke, kita simpan. Oke, ini dia. Oke, kemudian barulah kita sekarang akan membuat halaman dinamisnya ya. Jadi sewaktu diklik ini akan mengarah ke halaman yang dituju ya. Untuk itu kita akan buatkan file ya, yaitu pada libs ya. Kita akan buatkan file, misalkan yang pertama itu adalah home.dart seperti ini ya. Oke, import package Flutter material. Oke, kemudian stateless kita buatkan nama kelasnya itu home. Oke, di sini kita akan mereturn kontainer ya. Kemudian dalam kontainer kita isi dengan widget center ya. Di dalam widget center kita akan masukkan icon ya. Oke, icon yaitu dia mempunyai ikonnya sendiri, icon home. Oke, kemudian size nya itu sekitar 175. Kemudian untuk warna ya, kita gunakan warna ya, amber accent biar sama. Oke, ini kita simpan dulu. Oke, setelah kita simpan kita akan samakan code dengan halaman lain. Jadi kita copy ya, kemudian akan kita namakan nama filenya itu search ya .dart. Oke, kita pastekan. Kita tinggal mengganti nama kelasnya menjadi search. Oke, kemudian ikonnya search. Oke, simpan.
kita buatkan lagi file yang selanjutnya, yaitu akun ya, akun.dart. Oke, kita paste, ubah nama kelasnya menjadi akun, dan ikonnya itu adalah person ya, seperti ini. Oke, kita simpan, jangan lupa untuk menyimpan. Kemudian yang terakhir kita akan buat nama file itu setting ya, setting.dart. Oke, kita paste. Di sini akan kita buatkan nama kelasnya itu setting. Di sini kita ganti menjadi setting ya, seperti ini ya. Oke, kita simpan. Oke, kemudian ini kita tutup dulu semua ya. Kemudian kita buka lagi yang main.dart. Oke, kita import dulu, import ya, home.dart. Oke, import ya, set.dart, import akun, import yang terakhir itu adalah ya yang setting ya, setting. Oke, kita akan buatkan kelasnya dalam list ya. Jadi kemudian tinggal kita panggil sesuai dengan tombol yang kita klik ya. Jadi kita akan buatkan variabelnya dulu untuk menyimpan indeks ya di stateful ya. Jadi di sini kita buatkan variabel ya, seperti biasa. Nama variabelnya itu kita akan buat dengan tipe integer. Nama variabelnya itu adalah current index ya. Kita beri nilai defaultnya itu adalah 0. Kemudian kita akan menyimpan nama-nama kelas itu pada list dengan tipe object ya. Kemudian akan kita namainya variabel tersebut dengan objects ya. Oke, di sini kita akan panggil nama-nama kelasnya, yaitu home ya. Oke, kemudian search. Oke, kemudian akun ya, akun. Oke, yang terakhir adalah setting ya. Oke, kemudian sewaktu diklik ini kita akan isi indeksnya ya. Ini yang ke 0, 1, 2, 3. Oke, kita buatkan function ya, void selected button seperti ini. Oke, di sini akan kita isi parameternya, misalkan integer index ya, seperti ini. Oke, kita menggunakan state management, yaitu set state. Oke, yang kita ubah adalah isi dari variabel current index, kita asing dengan variabel index ya. Oke, nantinya ini akan kita fungsikan ya, atau kita panggil function ini pada tombol bottom add bar ya. Jadi ini kita akan isi dengan 0, 1, 2, 3 ya. Oke, di sini kita akan buatkan pemanggilan
this ya underscore selected button, ini yang ke 0 ya, seperti ini. Oke, kita copy saja. Oke, ini yang ke 1 ya, ini yang ke 2, dan yang ini yang ketiga ya, seperti ini. Oke, simpan. Oke, sekarang kita akan fungsikan ya pada bagian kontainernya. Ini kita hapus dulu. Jadi akan dia return class dan isinya juga ada kontainer. Jadi di sini kita akan masukkan ya this objects ya, yang ini. Oke, jadi elemen add ya, kita panggil berdasarkan yang kita simpan pada current index seperti ini ya. Oke, ini diakhiri dengan koma. Oke, kita simpan. Oke ya, kenapa ini tampil pertama home? Karena ya nilai default dari current index itu adalah 0 ya. Jadi kalau kita ganti dengan 1 ya, saat aplikasi ini pertama muncul ya, jadi kita hot reload ya, atau ya yang lebih pasti jika kita restart aplikasinya. Nah, jika kita restart, maka yang pertama kali dipanggil adalah halaman search ya. Jadi sesuai dengan urutannya kita akan mereturn dia dari yang indeks ke 0 ya. Oke. Kemudian ini sudah berhasil halamannya. Ini yang kemudian search home ya, sudah berhasil. Oke. Kemudian kita akan buatkan parameter floating action button ya. Oke, kita kembali dulu pada di sini. Oke, di bawah body kita tambahkan lagi opsi yaitu floating action button. Oke, kita tambahkan floating action button ya. Oke, di sini child kita isi dengan icon. Oke, nah, misalkan iconsnya itu untuk nambah ya, seperti ini. Oke, kemudian on press-nya kita nolkan dulu ya. Nah, jadi floating action button ya, yaitu sebuah tombol yang mengambang. Jadi misalkan halaman ini mempunyai halaman yang luas, jadi kita perlu scroll. Jadi sewaktu kita scroll, maka tombol ini akan tetap ya mengambang. Jadi walaupun kontennya yang di scroll, tombolnya tetap ada. Nah, itu maksudnya dari mengambang atau floating ya. Oke. Nah, kita juga dapat memposisikan tombol ini misalkan di sudut sini atau di tengah ya. Oke. Untuk kasus ini kita akan coba posisikan dia di tengah. Untuk itu tambahkan parameter di sini ya, yaitu floating yang ini ya, floating action button location yang bawah. Oke, location, kemudian isi floating action button ya, location. Nah, di sini terdapat ya, saya ulang dulu biar kita bisa lihat opsi-opsinya. Oke,
Di sini terdapat banyak pilihan posisi-posisinya. Untuk ini kita akan pilih yang center docs ya. Oke, ini. Oke, coba kita tes, simpan. Nah, jadi posisinya itu sekarang itu ada di center. Jadi jika bottom app bar-nya ingin memisahkan diri, jadi kita cukup tambahkan ya pada bottom app bar ini untuk jenis shape-nya itu atau bentuknya itu kita gunakan yang circular ya. Jadi circular notch rectangle yang ini ya. Oke, kita simpan. Oke, di sini terlihat ya bottom app bar itu terpisah ya, mempunyai space dengan floating buttonnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan fungsikan floating button waktu diklik ya mengarah ke halaman tambah misalkan ya. Untuk itu kita buatkan file baru di sini ya. Sebelumnya kita copy dulu dari sini. Misalkan kita copy. Oke, kita buat file baru, misalkan namanya itu add.dart. Oke, kita paste di sini. Kita ganti menjadi add. Oke, kemudian ikonnya itu kita ganti menjadi add yang circle ya, misalkan ya. Oke, ini kita simpan, jangan lupa simpan. Oke, kembali ke main.dart. Kita harus mengimport dulu ya, import ya add.dart. Oke, nah kemudian tambahkan pada listnya. Di situ nama kelasnya adalah add ya, ini. Oke, add seperti ini. Oke, kemudian nah pada floating buttonnya ya, on press waktu ditekan. Di sini kita akan panggilkan function ya, function yang sudah kita buat is ya select button, berarti ini button yang 0, 1, 2, 3, 4 ya, yang keempat. Oke, titik koma, simpan. Oke, coba kita tes ya. Jadi ini error, mungkin perlu kita refresh dulu, kita restart dulu. Oke, sudah berjalan ya. Kita klik plus. Oke, plus home set plus ya. Oke, nantinya ini dapat kita fungsikan sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan sewaktu klik tombol plus kita akan munculkan misalkan dalam bentuk show dialog ya, pop up misalkan untuk mengisi komentar atau mengisi halaman yang Anda maksudkan dalam penambahan ya. Nah, oke, sudah berfungsi semua. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.